salah satu di antara musuh kita yang paling berat hidup di dunia. Kita bicarakan seperti malam Sabtu, yaitu masalah iblis. Musuh kita. Musuh kita 4, penghalang beribadah itu 4. Iblis, hawa nafsu, harta benda dunia, rafiqus su, kawan kita yang jahat. Satu orang kita akan menyeret 4 ini, memblokir supaya kita hidup ini kehabisan umur sehingga tidak sempat melaksanakan ibadah. Dan 4 inilah yang meninggikan martabat kita. Jika tidak 4 ini, martabat kita sama dengan malaikat, tidak ada naik, tidak ada turun, semua sama. Sehingga dengan perjuangan yang 4 ini, kita akan memblokir yang 4 ini supaya jangan digodanya. Maka martabat kita berbeda antara satu teman kita dengan teman yang lain, dengan kadar perjuangan kita melawan 4 musuh itu. Yang pertama yang paling berat adalah iblis. Apa bedanya iblis dengan syaitan? Sudah pernah kita bicarakan. Iblis itu bosnya, syaitan anak buahnya. Jauh hamontai, syaitan tuh grupnya, grup. Ulun ulangi sedikit. Kalau nanti kita bicarakan berapa jumlah grupnya syaitan itu, iblis tukang tugasakan, anak buahnya yang kerja, syaitan. Jumlahnya 9 grupnya. Khanzib, Wilhan, Zalanbur, Akwar, Wasnan, Tabar, Dasim, Matun, Abiyat. Api-apik nih betasmiyah nih, harus tasmiyahnya. Anak seorang naran iblis, naranku aja Maton, ya sudah anakku ini bagus Maton. Naroan bubuan syaitan dah buat iblis Maton. Nah, nanti kita bicarakan itu. Lalu bagaimana dia menggoda lawan kita iblis tuh? Iblis itu sudah diponis neraka buat selama-lamanya. Tetapi dia diberi kesempatan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, iblis itu sudah diponis oleh Allah neraka buat selama-lamanya, tetapi diberi kesempatan untuk mencari teman, yakni manusia ini digoda sebanyak-banyaknya. Karena kaidahnya begini Pak, bobot penderitaan itu sama. Apabila menghadapi orangnya banyak, rasa enteng ketimbang sendirian. Ulun ulangi lagi, bobot penderitaan itu sama. Tetapi kalau menghadapinya penderitaan itu orangnya banyak, rasa enteng ketimbang sendirian. Ulun contohkan pula. Ini kita datang ke sini nah, sebarataan berpakaian dengan rapi. Ingat, Allah memerintahkan datang ke masjid, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Beda akan berangkat ke pasar dengan ke masjid. Saya ulangi, beda akan kita berangkat ke masjid dengan ke pasar. Jangan kada singkupiahan, bajunya dengan tertib, dengan bagus sopan. Jangan berjalan di lingkungan masjid kada berbusan. Maksufur ra'as, baca di dalam kitab I'anatul Talibin, maksufur ra'as fil masjid asyaddu ikrahan. Masuk ke dalam masjid kada singkupiahan, bersangatan makruh. Tapi ini bakupiah berataan kupiah balang macan takutanan malaikat. Nyapa aja malaikat nenek jagar bakal hega kan nyapa.
mamadahkan aja. Mudahan kita selamat leh digoda oleh iblis nang ini. Maka iblis ini menggoda ucapan terakhir, kada kawa aku menggoda di dunia hendak mati barang itu. Menang kayak ini leh ada artinya lagi Pak. Bini potongan kayak India bunga sebenarnya ada artinya lagi. Apalagi hirang malotong ngapulang ya Allah. Ya Allah, mana hirang malotong. Makanya jerulun lotong tuh alahan pada warik hirangnya. Muha warik tuh hirang, nang itu malotong alahan pada warik lagi hirangnya. Nah waktu nang kayak itu, nah mudah-mudahan kita diingatkan 3. Ujar ulama tasawuf menghadapinya itu 3. Nang diingatkan 3. Nah higa mahiga kada pinandu lagi, suara kada terjelas lagi. Nah sebentar lagi hayat akan berpindah kepada maut, sebentar lagi akan berpindah hidup kepada mati. Kada kawa kita hidup salawasan, kada kawa Pak. Kita akan pasti menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Napa nang kita bawa ke hadrat Allah Ta'ala? Ibadah apa yang kita cabangkan waktu hidup? Pertama, ujar orang tasawuf ingatakan bahwa modal pertama keyakinan seluruh dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Yakin? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Yakin Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku karena Allah pengampunan. 2, yakin aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Inna rahmati wasi'at. 3, yakin kada ragu-ragu bahwasanya aku kedatanganku diterima oleh Allah, tidak diusir oleh Allah. Ingat ke sudah, supaya iblis kada kawa bakutik kita hendak mati, karena iblis bikin perjanjian dan menaruh sumpah, inni la'ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan manusia. Kalau aku menyesatkan tidak bisa waktu hidup, awas hendak mati barang kainekap. Jadi kita nang diingatkan pada ketika sudah kita tidak lagi kenal dengan orang kiri, kanan, depan dan belakang, pada saat roh sudah sampai ke tenggorokan, mudah-mudahan nang 3 ini akan melekat di batang tubuh kita. Dan ingat pertama bahwa aku seluruh dosaku diampuni oleh Allah, aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Yang ketiga, kedatanganku diterima oleh Allah, kada diusirnya, kada diterimanya.